Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Mia Pitaloka Krista Putri dan dua rekan saya, Rini Romiati dan Luki Firmansyah. Saat ini, kami sedang membutuhkan konsultan kekayaan intelektual karena kami sedang mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut ialah terkait dengan hak paten atas teknologi kemudi otomatis yang sedang kami kembangkan. Sebagai seseorang yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang hukum, kami tidak memahami regulasi yang berlaku terutama yang menyangkut dengan hak paten. Baik, selamat siang. Saya Mumpuni Utami dan rekan saya Uktiana Uma selaku konsultan kekayaan intelektual siap membantu Anda. Bisa Anda jelaskan permasalahan yang Anda alami saat ini terkait dengan kekayaan intelektual? Baik, jadi seperti ini, kami bertiga berprofesi sebagai seorang pengembang teknologi dan juga programmer. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Mia, kami sedang mengembangkan teknologi kemudi otomatis yang nantinya akan dipasang pada mobil. Teknologi ini menggabungkan antara sistem komputer dengan sensor di setiap bagian mobil dan kemudian dipadukan dengan GPS yang terhubung dengan jaringan internet. Kami takut bahwa teknologi yang sedang kami kembangkan tersebut akan digunakan oleh pihak lain. Mengingat untuk mengembangkan teknologi tersebut, kami telah melakukan penelitian selama 3 tahun terakhir. Sehingga kami akan merasa sangat dirugikan apabila kemudian suatu saat teknologi tersebut diambil orang lain secara cuma-cuma. Baik, bolehkah saya bertanya terlebih dahulu? Apakah teknologi tersebut sebelumnya sudah pernah didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual atau belum? Permasalahan kami, kita belum mendaftarkannya ke Dirjen K. Kami tidak tahu bagaimana cara mendaftarkannya, hasil penemuan kami itu, dan kami tidak mengerti bahwa pendaftaran kekayaan intelektual sangat diperlukan. Baik, saya akan jelaskan pelan-pelan. Dari permasalahan yang Anda jelaskan, saya menangkap bahwa hal ini berkaitan dengan hak paten. Paten sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk. Dalam hal ini berarti invensi tersebut adalah teknologi kemudi otomatis yang sedang dikembangkan. Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. Dalam hal paten produk, membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang perlu dihindari sebelum permintaan paten diajukan adalah pengungkapan atau pempublikasian secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Kemudian, apa yang sebaiknya kami lakukan sebelum mengajukan permohonan pendaftaran paten tersebut? Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran paten, Anda dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, Anda dapat melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi yang terdahulu dalam bidang invensi yang sama, yang memungkinkan adanya kaitan dengan invensi yang Anda ajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu, maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan patennya dengan teknologi yang terdahulu. Yang kedua, Anda dapat melakukan analisis. Dalam tahapan analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan Anda ajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi yang terdahulu. Yang ketiga, mengambil keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan patennya.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu Anda ajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan paten Anda. Baik, apakah dalam hak paten ini juga ada jangka waktunya? Tentu ada. Perlu diketahui bahwa paten itu ada dua macam, yaitu paten dan paten sederhana. Keduanya memiliki jangka waktu yang berbeda, di mana paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, sedangkan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Keduanya terhitung sejak tanggal penerimaan yang mana tidak bisa diperpanjang lagi. Apabila masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi public domain atau menjadi milik, sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Lalu, untuk permohonan pendaftaran paten itu, bagaimana ya untuk mekanismenya? Baik, untuk prosedur pengajuan pendaftaran paten di kantor Ditjen HKI telah dibakukan dan relatif mudah untuk Anda laksanakan. Secara teknik, inventor harus mengisi permohonan paten tertulis dan mengajukannya ke kantor Ditjen HKI ataupun Anda dapat melalui kantor yang terkait ya. Nah, permohonan yang Anda dapat ajukan itu berisi tanggal, bulan dan tahun permohonan, alamat lengkap Anda dan alamat jelas pemohon paten. Yang ketiga, nama lengkap dan nama inventor. Kemudian ada nama lengkap dan alamat kuasa. Selanjutnya Anda juga memerlukan surat kuasa, pernyataan permohonan untuk dapat diberikan paten. Anda juga memerlukan judul invensi, klaim yang terkandung dalam invensi. Selain itu, deskripsi tentang invensi yang memuat keterangan cara melaksanakan invensi Anda. Selain itu, gambar untuk memperjelas invensi, namun itu jika ada ya. Selain itu ada abstrak invensi. Nah, abstrak invensi ini berisi dokumen deskripsi, klaim, abstrak, gambar, serta spesifikasi paten. Selain itu, berkas permohonan akan melalui beberapa tahap yang akan memakan waktu berbulan-bulan. Tahapannya itu seperti pemeriksaan administratif, pengumuman permohonan paten, pemeriksaan substansif, dan pemberian atau penolakan. Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh pemeriksa menyimpulkan bahwa invensi tersebut mematuhi ketentuan dalam pasal 2, 3, 5, dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Paten, maka Direktorat Jenderal akan memberikan sertifikat paten kepada Anda ataupun kuasa Anda. Untuk paten sederhana, sertifikat paten diberikan bagi invensi yang memenuhi ketentuan pasal 3, 5, 6, dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Paten. Sertifikat paten itu merupakan bukti hak paten ya. Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan sertifikat paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan kecuali paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Direktorat Jenderal dapat memberikan salinan dokumen paten kepada pihak yang memerlukannya dengan membayar biaya kecuali paten yang tidak diumumkan. Nah, apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh pemeriksa menunjukkan bahwa invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 5, 6, pasal 35, pasal 52, ayat 1 dan 2, atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam pasal 7, Direktorat Jenderal menolak permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Terhadap keputusan penolakan permohonan paten, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan kurun waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Selanjutnya, untuk permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 atau pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Paten. Apabila jangka waktu 3 bulan telah lewat tanpa adanya permohonan banding,
Penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon, dan Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkannya. Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama 9 bulan, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan banding di atas. Lalu dalam hal Komisi Banding menerima dan menyetujui permohonan banding, Direktorat Jenderal wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding. Namun sebaliknya, dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atau keputusan terhadap Komisi Banding. Keputusan tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu, ketika invensi kami sudah didaftarkan, apakah terdapat kewajiban atau larangan yang harus kami penuhi? Pemegang paten berhak untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak-pihak lain tanpa seizinnya untuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, serta menyediakan untuk dijual atau disewakan ataupun menyerahkan hasil produksi yang diberi paten. Nah, perlu diingat ya bahwa setelah diberi paten, inventor ini berkewajiban untuk membayar biaya maintenance ya setiap tahunnya. Kemudian, apakah orang lain dapat menggunakan paten kami dengan syarat adanya perjanjian? Ya, tentu saja bisa. Dalam KI ada yang disebut dengan perjanjian lisensi. Pada dasarnya, lisensi itu izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Dengan Anda memberikan lisensi kepada orang lain, maka juga akan mendapat sebuah royalti, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan atas penggunaan secara komersial dari suatu HKI. Misalnya, setiap 6 bulan atau setiap tahun, dan besarannya tergantung kesepakatan Anda dengan pemberi lisensi. Untuk paten besarnya royalti umumnya itu berkisar antara 2,5 sampai 5% dari harga jual produk. Baik, kami rasa cukup untuk pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih kepada para konsultan atas penjelasannya. Sekarang kami lebih paham mengenai hal apa saja yang harus dilakukan serta mekanisme pendaftaran hak paten. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.